Tidak ada satupun yang percaya bahwa Tom Lembong mendapatkan keadilan dari lembaga hukum kita. Sebaliknya, ia dikriminalisasi. Ini yang kami ingin sampaikan ke Bapak. Begitulah situasi keadilan di negeri ini yang Bapak sedang perjuangkan sesuai janji kampanye Bapak. Lu percaya Tom Lembong salah? Tom Lembong ini ya korban dari kriminalisasi yang dilakukan oleh rezim sebelumnya, tetapi rezim Prabowo ini tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Anaknya temen gue mau direkrut di Danantara. Terus lagi proses kakaknya. Janganlah, Danantara itu banyak politiknya. Iya. Ketika pemerintah ingin merekrut Profesional, orang-orang bermutu, orang-orang bermutu itu bernahan diri, ngelihat apa? Ntar lo jadi kayak Tom Lembong lo. Yap. Sebentar di politik, udahlah kita sekarang jauh-jauh lah dari pemerintahan itu. Jadi keinginan pemerintah untuk mencari orang-orang profesional makin susah. Ya. Itu sebab itu juga barangkali menjelaskan kenapa sekarang di pemerintahan itu orang-orang tidak profesional. yang justru mencari keuntungan dengan menjadi pejabat di pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho F. Yudho, Didi Supriyanto, Haris Jauhari. Kami ingin menyampaikan suara yang masyarakat prihatinkan. Itu dalam kasus yang mungkin memang hanya menyangkut satu orang yang bernama Tom Lembong. Akan tetapi banyak orang kemudian merasa ketidakadilan di dunia hukum makin merajalela. Nah, jarang sekali masyarakat dan bahkan yang kami dengar hampir tidak ada. Memang tidak ada sih sebetulnya. Saya agak ragu karena mungkin banyak yang tidak kami dengar, itu jelas pasti begitu. Akan tetapi yang kami dengar tidak ada satupun yang percaya bahwa Tom Lembong mendapatkan keadilan dari lembaga hukum kita. Sebaliknya, ia dikriminalisasi. Ini yang kami ingin sampaikan ke Bapak. Begitulah situasi keadilan di negeri ini yang Bapak sedang perjuangkan sesuai janji kampanye Bapak. Lu percaya Tom Lembong salah? Atau lu ikut prihatin? Prihatin lah bahwa ada kelalaian yang dilakukan oleh Tom Lembong ketika menjalankan. Itu kan ini soal importasi gula ya. Kemungkinan ada kelalaian. Menurut gua kelalaian satu-satunya kelalaian yang dia lakukan adalah dia tidak menyalakan rakortas tuh sebelum realisasi. Jadi rapat koordinasi jadi terbatas. Kalau ada permintaan dari presiden atau ada permintaan dari rapat kabinet, itu biasanya menteri yang diperintahkan itu melakukan rapat koordinasi. Karena terutama ketika melintas beberapa departemen. Yang dilewati itu aja. Tapi kalaupun itu dia dianggap lalai, itu adalah pelanggaran administrasi pemerintahan, bukan pelanggaran pidana. Jadi menurut gua apalagi kan kemudian terbukti dia tidak menerima keuntungan apapun. Tidak menerima. Dia menerima setoran lah. Karena kalau tindak pidana korupsi itu kan ada beberapa unsur. Unsurnya adalah barang siapa memperkaya diri sendiri atau orang lain. Betul memang. Ya. Dia tidak terpenuhi memperkaya diri sendiri, tapi dia terbukti dianggap memperkaya orang lain. Importir gula. Tapi yang nomor 2 adalah harus ada unsur melawan hukumnya. Nah, yang melawan hukum ini yang lalu dilarikan ini melawan hukum itu niat jahat. Nah, niat jahat itu mens rea itu ada atau enggak? Kalau gua nggak percaya. Tapi mens reanya juga tidak terlihat. Jadi ya nggak terlihat di persidangan itu gitu. Jadi memang ini ya kriminalisasi betul dan konteks politiknya kan kelihatan betul ini. Iya. Jadi meskipun itu nggak terkait dengan rezim yang sekarang ya, tapi kan itu pesanan dari rezim sebelumnya yang pada saat itu memang masih berpengaruh. Jadi ya Tom Lembong ini ya korban dari kriminalisasi yang dilakukan oleh rezim sebelumnya, tetapi rezim Prabowo ini tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Atau tidak melakukan apa-apa. Yang persoalan kan bukan hanya buat di internasional, bukan hanya di dunia kita, di nasional. Tom Lembong ini bukan orang sembarangan. Iya. Orang yang profesional, yang bukan hanya profesional Indonesia. Ya. Dia pertama yang sekolahnya juga di luar. Sekolahnya di Harvard. Tidak banyak orang bisa sekolah ekonomi di Harvard kan. Memulai karir di Singapura, bahkan dia punya
mendirikan perusahaan di Singapura. Jadi dia di mata internasional itu punya nama, punya reputasi yang menurut gua nggak buruk lah, baik lah gitu loh. Bahwa dia pernah 2 kali kan di Indonesia udah pernah aktif, lalu keluar lagi BPPN dulu awalnya, terus habis itu masuk lagi tahun 2013 sebagai staf ahli. Jadi kalau di kalangan profesional dia dikenal bagus lah. Dan kasus ini membuat lalu menurutku banyak profesional di dalam dan luar negeri yang lalu berhitung, ini aman nggak sih kalau misalnya kita dealing dengan pemerintah Indonesia gitu, karena pemerintah Indonesia bisa apa aja bisa semaunya. Iya. Jangankan kita, orang macam Tom Lembong rekam jaknya kayak gitu aja kena gitu. Iya. Apalagi yang barangkali belum sekali Tom Lembong ya Tom. Jadi memang ini punya dampak dari sisi kaum profesional ya, terutama yang asing. Mereka pasti akan berpikir panjang kalau misalnya dapat penugasan di Indonesia atau perusahaannya berurusan dengan perusahaan Indonesia. Itu saya kira satu masalah besar. Jika ini terjadinya di pemerintah, walaupun ini peninggalan dari pemerintah sebelumnya, terjadinya di pemerintahan Prabowo. Jadi Prabowo ini sekarang bisa dianggap menentang atau berhadapan-hadapan dengan para profesional internasional di tingkat internasional. Bisa dipercaya nggak sih secara profesional, kita bisa mempercayai nggak sih presiden ini? Satu. Yang kedua, pengadilannya. Pengadilan makin ke sini, peradilan di zamannya Presiden Prabowo. Walaupun kita tahu Pak Prabowo tidak ngurusi pengadilan, bahkan dia dijauhkan dari lembaga eksekutif. Tapi di zaman dialah pengadilan di Indonesia makin banyak melahirkan keputusan-keputusan yang kontroversial dan menyinggung atau tidak rasa adil, keadilan, menyinggung rasa keadilan masyarakat. Ini terjadi di zamannya Pak Prabowo. Jadi menurut gua ini ini warning ya peringatan lah, semacam sinyal lah supaya image Bapak tidak makin lama makin buruk untuk hal-hal yang di luar dia, di luar kontrol dia. Dan artinya kan apa sih kepentingan Prabowo? Tom Lembong dihukum atau nggak dihukum? Kan nggak ada. Makanya apa yang dilakukan rezim sebelumnya itu jangan sampai diulang oleh rezim sekarang ini. Gara-gara kompetisi, kompetisi di pemilu, kemudian kalah dan menang, terus yang menang menghancurkan yang kalah. Menjadi sadis. Nggak boleh itu. Kalau namanya kompetisi ya siapa yang menang diterima, yang kalah juga dengan ikhlas menerima yang menang kan, bukan terus melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya mencederai peradilan, sistem peradilan kita gitu. Karena kan apapun kalau kita lihat proses di pengadilannya, proses pemeriksaannya kan memang banyak hal yang janggal. Dan kemudian kita tahu kejaksaan juga nggak mau mundur kan. Dan saya kira juga ini menjadi catatan buat kejaksaan, tidak bisa serta-merta mengikuti perintah mereka yang berkuasa. Kalau misalnya dia bisa mempertanggungjawabkan bahwa ini nggak layak untuk dibawa ke pengadilan, ya katakan saja. Nah ini kan efeknya banyak ini. Reputasi kejaksaan saya kira juga. Jadi lembaga peradilan kita ini tidak lagi bisa kita katakan memihak pada kebenaran ya. Semua sudah atas pesan-pesan. Pesanan si Anu, pesanan si ini. Bisa jadi. Gua dan istri gue punya beberapa teman profesional gitu ya. Ada yang lulusan luar negeri, ada yang masih sekolah di luar negeri, ada yang sudah di sini di konsultan asing Itu udah mulai begini. Anaknya teman gue mau direkrut di Danantara. Terus lagi proses kakaknya. Janganlah, Danantara itu banyak politiknya. Iya, betul. Terus ada lagi yang pokoknya di lembaga-lembaga ketika pemerintah ingin merekrut profesional, orang-orang bermutu, orang-orang bermutu itu bernahan diri ngelihat apa? Ntar lo jadi kayak Tom Lembong lo. Yap. Sebentar di politik, udahlah kita sekarang jauh-jauh lah dari pemerintahan itu. Jadi keinginan pemerintah untuk mencari orang-orang profesional makin susah.
Ya. Itu sebab itu juga barangkali menjelaskan kenapa sekarang di pemerintahan itu orang-orang tidak profesional. yang justru mencari keuntungan dengan menjadi pejabat di pemerintahan. Ya. Ini serius. Dan mereka terganggu kalau ada orang yang profesional. Yang pertama, ruginya apa Pak Prabowo? Kalau misalnya mau membebaskan Tom Lembong. Nggak ada ruginya. Ya, tapi kalau untuk pembebasan saya kira harus nunggu ya prosesnya. Ya, ini kita nggak campurin. Ini kan ini urusan pengadilan kan. Biar jalan aja. Nanti pada titik tertentu ada peluang, ya sudah seharusnya itu dilakukan. Keadilan bagi Tom Lembong lah ya. Iya. Itu yang kita harapkan kan. Lu nggak kenal Tom kan? Enggak. Lu nggak kan? Saya sama sekali nggak kenal. Gue juga nggak. Jadi nggak ada urusan. Kita nggak punya kepentingan apa. Tom juga nggak kenal kita bertiga. Tom juga nggak kenal kita bertiga. Gue agak ragu. Karena podcast lu ini udah ditonton. Bukan nggak mungkin Tom nonton gitu kan. Ya sama lah posisinya. Hanya kenal lewat layar gitu. Gue cuma tahu Tom and Jerry doang. Ya ini sebetulnya kami dalam keadaan prihatin menyampaikan ini ke Bapak Presiden, sehingga dari tadi hampir kami tidak tertawa. Tapi kalau tidak ada tertawanya, ini kan bukan diri Presiden. Serumit apapun persoalan, kita buat menjadi dia renyah lah ya, supaya Chandra juga ya kan nggak pulang dengan wajah berkerut. Apa yang lo harapkan selanjutnya? Ya kalau saya sih berharap ini prosesnya cepat ya. Tingkat banding, asasi, setelah itu Presiden bisa. Presiden bisa campur, bisa gerasi, bisa macam-macam. Tapi kan yang banding itu sekarang bukan hanya sekarang bandingnya Tom. dua-duanya. Jaksa juga banding karena jaksa nggak puas, dia pengen. Kalau Tom sih menurut gua harus banding. Iya, nggak nih jaksa nih. Ya, tapi jaksa juga. Padahal dia tidak bisa membuktikan, kan di pengadilan menurut lu kan hari hukum nih kan tidak ada yang membuktikan bahwa Tom itu korupsi. Ya justru itu karena kalau kejaksaan seringkali banding bukan karena pengen banding, bukan karena orang itu salah. Perintah dari atas. Ya. Perintah atasnya dia siapa? Perintah dari atas yang samping. Chan sampingan ini Chan, aduh. Jadi apalagi yang lu ingin sampaikan ke Pak Presiden nih? Ini banyak orang, hampir semua orang yang paham masalah ini dalam tanda kutip ya, yang mengikuti itu prihatin. Sekeras apapun kritik buat Presiden, sesengit apapun kompetisi yang berlangsung dalam rangka menuju kekuasaan, kontestasi politik, jangan kriminalisasi. Jangan dikriminalisasi. Itu dosa besar. Dosa besar kriminalisasi. Poinnya Pak Presiden, berikanlah keadilan pada Tom Lembong dan kepada semua masyarakat rakyat Indonesia yang merupakan rakyat Anda. Orang yang Anda pimpin. Berikan keadilan itu karena itu yang sudah Anda janjikan dan itu juga yang diamanatkan konstitusi kepada Anda sebagai Presiden Republik Indonesia. Semoga Anda berhasil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin.